Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Zikir harian yang dirahmati Allah, di samping berusaha, berdoa menjadi bentuk ikhtiar manusia untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa diharapkan hajat yang diinginkan manusia bisa terkabul. Salah satu doa yang tak boleh dianggap sebelah mata, yaitu doa Nabi Yunus. Pentingnya doa sebagai elemen terkabulnya hajat tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Zikir harian yang dirahmati Allah, salah satu doa yang mustajab yakni doa Nabi Yunus yang juga tertera dalam kitab suci Al-Quran. Saking mustajabnya, doa ini masih diamalkan oleh umat muslim sampai sekarang. Bagi yang belum tahu, doa ini dipanjatkan Nabi Yunus saat berada dalam perut ikan, saat menjalankan misi dakwah menyebarkan agama Islam. Nabi Yunus diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia ditelan ikan paus dan terkurung dalam perut ikan berukuran raksasa tersebut. Dalam situasi yang mencekam, ia optimis dan yakin bahwa Allah adalah penyelamat terbesar. Ia kemudian memanjatkan doa yang berbunyi sebagai berikut: "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Yang artinya, "Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim." Nabi Yunus tanpa henti meminta pengampunan kepada Allah selama 40 hari berturut-turut. Karena kesungguhannya Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan paus. Zikir harian yang dirahmati Allah, doa Nabi Yunus memiliki berbagai manfaat dan keistimewaan. Tak heran banyak ulama yang mengamalkan doa satu ini. Syekh Sayyid Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Abwab Al-Farad mengungkapkan, para ulama dan wali ada yang membacanya 40 kali setelah sholat subuh tanpa terputus sama sekali. Bahkan ada yang membaca 1000 kali setiap hari. Di dalam doa tersebut terdapat 3 keistimewaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan tauhid, percaya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengakuan atas dosa yang dilakukan. Yang ketiga, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ini membuat doa Nabi Yunus diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya sebagai berikut: "Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada kesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman." Selain keistimewaan, manfaat berikut akan dirasakan bila membaca doa ini. Seperti kisah Nabi Yunus, Muslim yang memanjatkan doa ini, niscaya keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, doa Zunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim atau aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Zikir harian yang dirahmati Allah,
Doa Nabi Yunus berisi taubat dan permintaan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Dengan membaca doa ini, niscaya Allah akan menerima taubat umat muslim selama itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dalam riwayat Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan bahwa apabila seseorang membaca doa ini 40 kali ketika sakit lalu meninggal, maka ia akan mendapat pahala orang yang meninggal syahid. Banyak ulama menganjurkan membaca doa ini kala seseorang sedang dilanda kesulitan. Kendati demikian, bukan berarti seseorang hanya berdoa ketika terkena musibah. Seorang muslim layak berdoa dalam kondisi apapun, karena doa adalah unsur esensial dalam beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa itu ibadah dan tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya sedang kita dalam keadaan lapang. Zikir harian yang dirahmati Allah. Berikut waktu paling baik memanjatkan doa. Yang pertama, antara azan dan iqamah. Yang kedua, menjelang waktu sholat dan sesudahnya. Yang ketiga, waktu sepertiga malam yang terakhir. Yang keempat, sepanjang hari Jumat. Yang kelima, antara zuhur dan asyar serta asyar dan maghrib. Yang keenam, ketika khatam membaca Al-Quran. Yang ketujuh, saat turun hujan. Yang kedelapan, ketika melakukan tawaf. Yang kesembilan, ketika menghadapi musuh di medan perang. Dan yang terakhir, dalam berdoa sebaiknya diulang 3 kali. Zikir harian yang dirahmati Allah. Itulah doa Nabi Yunus, manfaat, keutamaan, serta keistimewaan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.